lagi, simau fi wujuhihim min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Thalha, oleh Ibnu Abbas. Simau fi wujuhihim min athari sujud yakni as-samtul hasan. Kalau yang hitam-hitam itu belum tentu bekas sujud. Yang entah diapakan itu. Dulu pada masa sahabat, ya, pada masa sahabat ada seorang pemuda, saya lupa nama sahabatnya, di keningnya hitam. Dimarahi sama beliau, kamu ini wajahnya kok hitam, jelek kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, salah satu tanda kesolehan seseorang adalah akhlak dan muamalah yang baik. Akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya, juga akhlak kepada sesama manusia. Jika ada pertanyaan, apakah dahi hitam atau jidat yang hitam merupakan tanda kesolehan seseorang? Maka jawabannya akan berbeda-beda. Jika yang ditanya adalah orang yang kebetulan tidak berjidat hitam dan dia dari golongan orang-orang yang benci terhadap kelompok tertentu, yang di dalam kelompok tersebut banyak orang yang berjidat hitam, maka jawabannya cenderung memojokkan tanda tersebut. Kesimpulan akhirnya bahwa dahi hitam sama sekali tidak ada kaitannya dengan apakah dia ahli ibadah atau tidak, bahkan menjelekkan dan memojokkan orang-orang yang berjidat hitam dan mengumpulkan semua dalil-dalil yang menguatkan itu. Dan inilah yang banyak terjadi. Meskipun tidak semua mereka seperti itu jawabannya, namun kebanyakan. Kalau yang hitam-hitam itu belum tentu bekas sujud. Yang entah diapakan itu. Dulu pada masa sahabat, ya, pada masa sahabat ada seorang pemuda, saya lupa nama sahabatnya, di keningnya hitam. Dimarahi sama beliau, kamu ini wajahnya kok hitam, jelek kamu. Bukan hitam di tengahnya, bukan itu. Rasulullah itu rajin sholat, tapi tidak ada di dalam sirah nabawiyah, dalam kitab sejarah keningnya Rasulullah hitam, nggak ada. Rasulullah putih, nggak ada. Jadi sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud bekas sujud itu di hari kiamat wajahnya nanti nur, bercahaya. Ada lagi yang menafsirkan bekas sujud itu membuat wajahnya cerah kalau bertemu dengan orang. Itu bekas sujud. Kalau yang hitam-hitam itu belum tentu bekas sujud. Yang entah diapakan itu. Dulu pada masa sahabat, ya, pada masa sahabat ada seorang pemuda, saya lupa nama sahabatnya, di keningnya hitam. Dimarahi sama beliau, kamu ini wajahnya kok hitam, jelek kamu. Bukan ini yang dimaksud athari sujud dalam Al-Quran. Saya ini sholat 80 tahun gak hitam sampai sekarang. Kamu ini sholat berapa tahun sudah hitam. Jadi bukan itu yang athari sujud. Kalau bisa diusahakan jangan sampai hitam di kepala itu, di kening, agar gak kelihatan, apalagi ditonjol-tonjolkan, kan mirip tato itu. Jadi bukan itu yang dimaksud athari sujud di dalam tafsir. Kebanyakan ulama menafsirkan. Anehnya, jika pertanyaan yang sama dilontarkan kepada orang-orang yang kebetulan memiliki jidat atau dahi hitam, mereka sama sekali tidak mengatakan bahwa itu merupakan tanda kesolehan, meskipun dia sendiri merupakan orang soleh. Dia akan menjawab secara objektif, sesuai dengan dalil. Lagi, simau fi wujuhihim min athari sujud. Di antara ciri mereka itu tanda-tandanya dari bekas sujud. Nah, kalimat dari bekas sujud dijelaskan di sini oleh Ali bin Abi Thalha, oleh Ibnu Abbas. Simau fi wujuhihim min athari sujud yakni as-samtul hasan, yaitu perangai yang baik, yang tidak menafikan. Artinya bekas dari sujud nggak menafikan, tapi di sini yang dimaksud simau fi wujuhihim min athari sujud yaitu apa? Mereka punya perangai yang baik, punya akhlak yang mulia, tingkah laku yang mulia, para sahabat. Sebab ada juga orang yang dia
ada bekas sujud tapi akhlaknya tidak baik. Ada tidak? Ada. Bahkan dari firqah sesat ada yang Masya Allah bekas sujudnya tapi jahatnya luar biasa ya. Pembunuh. Siapa? Khawarij. Khawarij disebutkan mereka membaca Quran luar biasa. Sholat malamnya luar biasa. Puasanya luar biasa. Bekas sujudnya luar biasa mereka. Tapi gimana? Jahat mereka. Jahat. Mengkafirkan para sahabat, memerangi Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada penguasa, dan membunuh kaum muslimin, dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini Khawarij. Di sini yang penting lagi ada bekas sujud tapi apa? Mempunyai akhlak yang mulia, as-samtul hasan. Kata Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib demikian. Kata Mujahid dan juga yang lainnya, tampak bekas sujud di dada mereka, di dahi mereka, al-khusyu' wa tawadhu. Mereka adalah orang yang khusyuk dan tawadhu. Seperti dikatakan oleh Imam Mujahid dan yang lainnya, bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang khusyuk. Kemudian kata Imam As-Suddi, karena mereka banyak sholat, maka baik wajah mereka, bersinar wajah mereka. Jadi as-salatu tuhsin wujuhahu. Salat itu membuat wajah mereka baik. Kata sebagian ulama salaf, wa qala ba'du salaf, man kathurat salatu bil laili hasun wujuh bin nahar. Kata sebagian ulama salaf, barang siapa yang banyak salatnya di waktu malam, maka baik wajahnya di waktu siang. Apakah dahi hitam menandakan ahli ibadah? Dalam Islam, dahi hitam sering diasosiasikan dengan tanda ibadah yang mendalam. Tanda ini biasanya muncul akibat tekanan fisik saat sujud dalam syalat yang menyebabkan kulit dahi menebal atau menggelap. Banyak orang beranggapan bahwa dahi hitam menandakan seseorang sebagai ahli ibadah yang tekun. Namun, apakah pandangan ini benar secara agama? Secara teologis, tidak ada ketetapan dalam ajaran Islam yang mengaitkan dahi hitam sebagai bukti pasti ketekunan dalam beribadah. Dahi hitam hanyalah efek fisik dari sujud yang berulang. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tanda-tanda orang beriman dalam surat Al-Fath ayat 29 yang artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Ayat ini sering dikaitkan dengan tanda fisik yang muncul di dahi. Namun, sebagian besar ulama sepakat bahwa bekas sujud dalam ayat ini lebih bersifat simbolis, menggambarkan ketenangan dan cahaya iman di wajah seseorang, bukan semata-mata tanda hitam di dahi. Beberapa ulama telah membahas fenomena dahi hitam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanda di wajah bukanlah secara spesifik warna hitam di dahi, melainkan cahaya atau nur yang memancar dari wajah orang-orang yang beriman dan taat beribadah. Tanda ini lebih kepada efek spiritual daripada fisik. Syekh Al-Albani, seorang ulama kontemporer, juga berpendapat bahwa dahi hitam bukanlah penentu kesalehan seseorang. Menurutnya, seseorang bisa saja memiliki tanda hitam di dahi, tetapi hatinya masih belum bersih. Sebaliknya, ada orang yang beribadah dengan ikhlas dan khusyuk tanpa ada tanda fisik di dahinya. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan munculnya tanda hitam di dahi. Di antaranya, jenis kulit. Setiap orang memiliki sensitivitas kulit yang berbeda. Bagi sebagian orang, tekanan berulang di dahi selama sujud bisa memicu perubahan warna kulit. Kesehatan kulit. Kondisi kulit seperti hiperpigmentasi juga bisa berkontribusi pada munculnya tanda hitam. Cara syalat. Posisi dan cara seseorang saat sujud juga dapat mempengaruhi apakah dahi mereka akan menggelap atau tidak. Dahi hitam bukanlah ukuran sahih ketakwaan atau kesalehan seseorang. Dalam Islam, penilaian terhadap kualitas ibadah seseorang tidak didasarkan pada tanda fisik, melainkan pada keikhlasan hati, ketundukan, dan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah. Dahi hitam bisa jadi sekadar tanda fisik akibat sujud yang sering, tetapi tidak otomatis menandakan seseorang sebagai ahli ibadah yang lebih baik dari yang lain. Daripada mengukur kesalehan berdasarkan tanda fisik, lebih baik umat Islam memfokuskan diri pada peningkatan kualitas ibadah dan memperbaiki niat. Allah SWT menilai seseorang berdasarkan apa yang ada di dalam hati, bukan pada penampilan luarnya.
Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, keikhlasan dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekadar tanda fisik di dahi. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.